Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang mendatangkan kemudaratan. Alhamdulillah pagi hari ini kalau di Bekasi ini hujan deras ya sejak tadi pagi bahkan semalam ya. Ini pertanda keberkahan juga tercurah buat kita semua. Mudah-mudahan tempat yang lain yang hujan juga mendapatkan limpahan keberkahannya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi Ustadz Nasrullah, walaupun ini sebetulnya bukan moderator harusnya ya, mohon maaf ini istilahnya cuma mendampingi, mengantarkan untuk Ustadz Nasrullah nanti memberikan tausiahnya buat kita semua. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia hari ini adalah tentang perisai rezeki. Buat teman-teman dari kalangan keluarga besar, magnet rezeki tentu tidak asing dengan istilah ini. Istilah yang menjadi anchor ya, menjadi sebuah tagline yang begitu menggugah. Kenapa? Karena ini yang menjadi pangkal dari dibukanya pintu-pintu rezeki kalau kita bisa tanggalkan, kalau kita bisa singkirkan. Makanya temanya adalah kita menyingkirkan perisai rezeki. Nah, tentu saja nanti lebih gamblangnya pasti akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Dan alhamdulillah kita bersyukurnya pada kesempatan kali ini taklim motivasi kita ini langsung diberikan oleh Ustadz Nasrullah yang bukan cuma sekedar ya menjadi bagian dari ilmu magnet rezeki, yang sebagai founder, sebagai penggagas dan sebagai orang yang mensyiarkan ilmu magnet rezeki dan sudah memberikan manfaat kepada jutaan orang di Indonesia menemukan hakikat tentang kebahagiaan hidup melalui konsep magnet rezeki, yaitu bagaimana mendapatkan rezeki dengan cara Allah. Jadi insya Allah apa yang akan beliau sampaikan ini nanti akan sangat menggugah kita insya Allah. Karena mengalami, beliau langsung meresapi ya, beliau dalam pertemuan cagar di beberapa yang lalu mengatakan luar biasa, ternyata itu yang menjadi rahasia keberkahan, salah satu rahasia keberkahannya. Nah, hanya saja kita melihat bahwa masih ada mungkin di antara saudara-saudara kita, mungkin juga termasuk kita sendiri, ternyata mungkin masih ada ganjalan-ganjalan. Nah, itulah yang kita maksudkan bagaimana kita menanggalkan perisai-perisai rezeki. Boleh jadi sikap kita, cara pandang kita, respon kita yang negatif itulah yang menjadi perisai rezeki kita untuk mendapatkan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan dikupas oleh Ustadz Nasrullah, insya Allah bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah, rezeki dari Allah, dimudahkan segala urusan ya dalam berbagai bidang kehidupan kita, apakah itu rezeki dalam artian materi ya, kesehatan, jodoh dan semua aspek ya kan. Memang konsep rezeki itu sangat luas. Itu ternyata penghalangnya adalah perisai rezeki, dan kita harus betul-betul memiliki pemahaman dan keterampilan bagaimana bisa menanggalkan, menyingkirkan perisai-perisai rezeki itu. Dan inilah yang akan diberikan oleh Ustadz Nasrullah. Baik, kita sapa dulu Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum Ustadz Nas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlantik.
Alhamdulillah. Amin. Perlu juga dibuka catatannya, alat tulisnya, untuk bisa mendapatkan banyak hal yang sangat berharga dan kita butuhkan. Ya, kepada Ustadz Nas kita persilakan, dan untuk lebih menyemangati serta menggairahkan semangat belajar kita, kita sambut beliau dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu majelis. Ada 166 orang di Zoom, juga ada lebih kurangnya 241 yang ada di Facebook, ya. Ini juga mohon izin Pak Deka, saya relay juga di Facebooknya Magnet Rezeki Official. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tentunya hari ini adalah satu hari yang indah ya. Mungkin di beberapa tempat ada yang hujan ya, di saya juga agak gerimis sedikit ini ya. Insya Allah mengiringi ilmu yang insya Allah akan kita pelajari. Hari ini kita akan bahas tentang ini, membuka perisai rezeki di ini adalah topik yang diminta secara khusus kepada saya tentang bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan kita menghadapinya dengan optimis ya, menghadapinya dengan optimis, dengan kebaikan, dengan kebahagiaan ya, dan juga meraih berbagai macam pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Jadi topik kita kali ini kita akan fokuskan pada membuka perisai rezeki ya. Nah, tentunya mungkin banyak juga yang bertanya ya, apa sih perisai rezeki ya? Apa itu perisai rezeki? Ini adalah sebuah konsep yang saya sampaikan dalam ilmu magnet rezeki, bahwa seorang manusia ini ya, dia akan mendapatkan rezeki, bahkan bukan akan, rezekinya datangnya dengan dipaksa ya, dipaksa. Contohnya apa? Contohnya misalnya bernafas. Ya, bernafas ini datangnya dipaksa ya untuk datang kepada seorang manusia. Tapi ternyata ya ada yang namanya perisai ya. Perisai ini yang akhirnya menghalangi. Kalau dalam dunia nafas kita tahan nafas ya. Nah, kalau kita tahan nafas bagaimana perasaannya? Bagaimana rasanya? Tentunya rasanya nggak nyaman ya, nggak nikmat. Yang nikmat bagaimana? Ya biarkan aja itu si nafas itu datang. Begitu juga dengan rezeki. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Deka bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kebahagiaan, optimisme, keharmonisan, kesehatan. Itu juga semua bagian dari rezeki. Nah, agar kita mendapatkan rezeki sederhana, buka saja ini si perisainya ya. Jadi sederhana, buka saja perisainya. Jadi perisai inilah yang menghalangi kita dari rezeki. Nah, Pak Nas, itu bukannya penghalang rezeki ya? Kenapa judulnya kok perisai? Perisai itu kan sepertinya bernuansa positif ya.
Jadi seperti misalnya kalau kayak apa namanya Kapten Amerika, ya kan? Dia kan punya perisai gitu kan. Nah, perisainya itu bermanfaat. Itu dia, manusia banyak merasa bahwa perisainya itu awalnya dianggap bermanfaat. Bermanfaat. Awalnya dianggap begini. Awalnya dianggap bermanfaat. Padahal tidak bermanfaat sama sekali, ya. Makanya konotasinya akhirnya saya sampaikan dia konotasinya positif. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton yang namanya film Spider-Man, ya. Spider-Man itu ada Spider-Man 3, ya. Nah, Spider-Man 3 itu dia Spider-Man-nya bukan warna merah biru, tapi warnanya hitam, ya kan? Nah, itu Spider-Man warna hitam. Ketika itu ada satu zat yang datang dari luar bumi, ya. Kemudian ketika diambil sama si Spider-Man itu, Peter Parker ya namanya ya. Kemudian dia merasa dirinya lebih jago, lebih hebat, lebih dahsyat gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia kehilangan sisi humanisme, sisi kemanusiaannya. Dia jadi lebih bengis, jadi lebih kasar, jadi lebih egois ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya untuk melepaskan dan dia kembali kepada fitrahnya, atau kalau bahasa Malaysia ini semula jadi, ya, naturalnya adalah dia harus berusaha melepas dengan keras gitu ya. Itu si zat hitam yang ada dalam dirinya si Spider-Man hitam itu. Nah, ketika dia mulai melepas, baru akhirnya kembali. Nah, di dalam diri manusia itu ada perisai-perisai ini yang akhirnya dia melingkupi dan makin lama makin banyak ya. Bukan berhenti sampai di situ, tapi akhirnya karena dia nggak sadar gitu ya, ini perisai-perisainya makin banyak sehingga rezeki juga makin tidak datang ya. Kemudian akhirnya ada orang yang mengatakan, kenapa ya kok rezeki saya kok seret, kok rezeki saya segini-gini aja, kok rezeki saya gitu ya, kok utang saya nggak lunas-lunas, kok piutang saya nggak dibayar sama orang, kok proyek saya nggak jalan-jalan dan seterusnya. Ternyata itu faktornya hanya ada di sini, perisai ini. Maka bagaimana caranya supaya rezeki itu datang dengan mudah? Sederhana ya, buka saja perisainya, buka saja perisainya. Apa yang terjadi ketika perisainya dibuka, maka rezeki akan datang dengan lancar. Nah, inilah yang sering kita sampaikan kepada teman-teman yang kok rezekinya nggak datang sih gitu ya. Nah, waktu itu ada namanya Mbak Ika gitu kan. Mbak Ika ini dia pengen banget ya, pengen banget. Nah, kepengen banget itu namanya keinginan. Rezeki yang diharapkan. Kalau kita sebutnya dengan LOP, Law of Projection. Dia pengen banget yang namanya ya mobil CR-V, mobil HR-V dia sebutnya. Mobil HR-V putih gitu ya. Tapi kenapa kok dia nggak dapat? Karena ternyata dia ada perisai ini ya. Ternyata dia punya perisai rezeki. Ketika dia belajar ilmu magnet rezeki, dilepaskanlah perisainya ini, gitu ya. Dilepaskanlah perisainya ini, tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak bedunduk, suddenly, dia dapat mobil CR-V, bahkan bukan hanya HR-V yang didapat. CR-V secara gratis. Nah, akhirnya, ya, yang kita inginkan adalah bagaimana kita semua bisa melepaskan perisai rezeki kita ini ya. Perisai rezeki ini banyak sekali ya. Perisai itu apa sih Pak Nas? Perisai itu namanya dosa. Ya. Perisai itulah yang namanya dosa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan sederhana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Saya ambil dulu ayat Al-Quran di dalam surat 71 ayat 10
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Ya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi bagi orang-orang yang punya dosa, punya salah, ya, optimislah ya, karena Allah Maha Pengampun. Ya, jadi kata Allah, buka perisainya, ya. Coba tangannya begini semua peserta di Facebook, di Zoom, ya, semua tangannya begini, ya. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya, begitu ya. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisainya, ya. Coba ya, semuanya yang di Zoom, coba saya mau lihat gitu ya, ada 174. Bagaimana caranya dapatkan rezeki? Buka perisai, ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an disebutkan karena perisainya adalah dosa, maka ya buka itu dosanya. Kalau dosanya udah dibuka, apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Gitu ya. Dengan lebat. Nah, dengan lebat ini Pak Nas maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang kalian inginkan. Wa yumdidkum bi amwal, dan membanyakkan harta demi harta demi harta demi harta. Jadi Allah akan kasih harta yang banyak sekali kepada kalian. Kalau apa? Tarik ke atas caranya, yaitu kalau minta ampun kepada Allah. Ya, akan dibanyakan harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, artinya rezeki yang banyak. Apapun yang kamu minta, ya. Nah, ini yang terjadi pada Mbak Ika yang tadi saya ceritakan. Awalnya dia punya perisai. Nah, perisainya itu yang kita tuh kadang-kadang nggak ngerti ya. Dosa kita apa ya? Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sadar, ya. Coba kalau didaftar, ya. Coba saya minta teman-teman mendaftar 30 dosa yang disadari. Ya. Pengalaman saya ketika saya tantang orang untuk menyebut 30 dosa yang disadari gitu ya. Itu belum nyampe 30 dia masih mikir, apalagi ya gitu. Apalagi ya. Padahal kalau kita doanya gimana? Ya Allah, dosaku banyak ya Allah, menggunung ya Allah gitu ya. Dosa saya menggunung ya Allah, lebih banyak daripada butiran pasir di pantaimu, lebih banyak daripada bintang gemintang di langitmu. Nah, makanya akhirnya lebih banyak yang tidak sadar, ya kan? Lebih banyak dosa yang kita tidak sadari. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana supaya teman-teman semuanya, kita semua ya, itu bisa mendapatkan rezeki berkah berlimpah. Yuk sama-sama. Jadi ini materi ini penting sekali bagi siapapun, bagi semua ya yang ingin rezekinya berkah berlimpah. Mari sama-sama kita mempelajari satu dosa yang banyak kita tidak sadar. Di mana itu ya? Sekarang ini pengadilan Allah pasti terjadi. Saya pernah mendengar sebuah hadis. Nabi SAW bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak sukses dalam bisnisnya. Orang yang tidak untung dalam perdagangannya. Orang yang nggak sukses, datang dengan tangan hampa. Apa kata Nabi? Bukan itu yang kumaksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah dengan gunungan pahala. Dia datang dengan pahala puasanya. Dia datang dengan pahala zakatnya. Dia datang dengan pahala umroh, pahala sedekah, pahala haji. Tapi kemudian ketika ingin dimasukkan ke dalam surga, malaikat sudah siap-siap menyiapkan jalan untuknya masuk ke dalam surga. Datang orang yang menggugatnya. Ya Allah, aku tidak rela dia masuk surga karena masih dia punya urusan satu dengan aku. Coba lihat catatannya, wahai malaikat. Banyak ya Allah, betul ya Allah. Oke, kalau begitu letakkan kebaikan yang dia miliki kepada orang yang menggugat. Datang orang kedua, diberikan lagi kebaikan. Datang orang ketiga, diberikan lagi. Datang orang keempat, kelima, ke-1000, ke-2000, ke-3000, ke-10.000. Lalu kemudian sampai kemudian tidak lagi tersisa kebaikannya. Malaikat kebingungan. Ya Allah, ini mau dimasukkan kemana? Kata Allah,
tunggu, siapa tahu mungkin ada satu orang yang lagi mau menuntutnya. Dan betul saja, datang orang yang ke 1001, 10.001. Ya Allah, aku tak rela dia masuk ke dalam surga karena dia masih punya urusan dengan aku. Tapi bagaimana dia tidak punya lagi kebaikan? Kalau begitu, dosa aku timpakan kepada dia. Lalu kemudian mulailah dosanya diberikan kepada orang yang tadinya mau masuk surga tadi. Maka Bapak Ibu semuanya, datanglah orang yang ke 20.000, ke 30.000, ke 40.000, sampai kemudian ditakdirkan orang tersebut masuk dalam api neraka. Dan itulah orang-orang yang bangkrut, orang yang datang kepada Allah dengan gunungan pahala, tapi ternyata dia telah menyakiti orang lain. Maka Bapak Ibu semua, sekarang pertanyakan pada diri kita, apakah pengadilan itu mau dilakukan nanti di yaumil akhir? Atau kita mau itu dilakukan malam ini? Karena pengadilan Allah pasti terjadi. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, orang-orang yang disakiti oleh kita akan menuntut balas. Dan sekarang di dalam dunia kuantum sedang terjadi pengadilan itu. Di dalam dunia kuantum sedang terjadi orang-orang yang menuntut balas kepada kita, namun kita tidak sadar. Dalam sebuah hadis atau qaul ulama atau asar sahabat, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Maka malam ini saya ingin mengajak kita semua melakukan apa yang dulu saya lakukan. Saya membuat daftar nama. Silakan dibuat, ditulis di kertasnya Bapak Ibu. Silakan ditulis nama-nama ini. Silakan buat daftar nama dengan keadaan yang penuh dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semuanya. Coba tulis nama orang yang pernah menyakiti kita. Tapi ini judulnya jangan ditulis Bapak Ibu semua. Cukup tulis namanya. Ada nggak orang yang pernah menyakiti kita? Yang kedua, orang yang pernah kita sakiti. Ada nggak orang yang seperti ini? Kalau ada, ditulis sebanyak apapun yang kita ingat malam ini. Malam ini kita ingin minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, orang yang sedang bermasalah atau berperkara dengan kita. Ada nggak orang yang punya perkara sama kita? Mungkin utang piutang, mungkin persoalan di pengadilan, mungkin kita sedang gugat-menggugat, atau yang dulu pernah tapi sampai sekarang belum kita maafkan, atau dia belum memaafkan kita. Oke, yang keempat, ingat namanya. Kalau nggak ingat namanya, tulis Fulan aja, ya, Fulan. Yang keenam, ada nggak orang yang menginginkan kehancuran untuk kita? Coba ditulis namanya, orang yang menginginkan kehancuran. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada, ini dalam sekali. Saya pernah bertemu dengan suami istri yang saling gugat satu sama lain. Lalu kemudian suaminya bilang, aku akan hancurkan kamu sehancur-hancurnya. Ada yang seperti itu. Berarti ini energinya dalam sekali. Nah, Bapak Ibu semua, coba lihat nama-nama itu. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir ya. Coba tulis yang Anda ingat ya. Kalau bersaing dengan non-muslim, Pak Nas bagaimana? Ya sama. Untuk apa bersaing? Bersaing itu kan pesan ke dalam alam bawah sadar bahwa rezeki kita terbatas. Ya jadi doa, ya Allah batasi rezekiku karena kita bersaing. Terus nggak boleh dong bersaing, nggak boleh. Ketika kita bersaing maka kita merusak terumbu karang itu. Nah sekarang yang ke-7, orang yang pernah kita gosipi. Jumlahnya banyak ya. Tulis namanya satu persatu. Orang yang pernah kita gosipi, yang kita ingat aja malam ini. Ada nggak? Demikian dari saya, cukup sekian Ustadz Deka. Mungkin ada yang ingin kita sama-sama diskusikan, saya serahkan kembali kepada Ustadz Deka. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tabarakallah, Ustaz Nasrullah, paparan yang bukan cuma sekedar ilmu, tapi paparan nilai yang menyentuh yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah betul-betul menggugah kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas curahan cinta yang diberikan. Luar biasa, hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan kita semua ketika kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Ustaz Nasrullah dan keluarga, ya, dicurahkan rahmat, dijaga dari berbagai musibah dan kemudorotan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, mohon izin saya menyampaikan beberapa poin yang sangat penting saja. Di antaranya adalah bagaimana ternyata perisai itu adalah sesuatu yang selama ini tidak kita sangka-sangka menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghalang datangnya rezeki, dan lebih memprihatinkannya lagi, kita malah merasa nyaman, merasa tidak ada masalah apa-apa dengan perisai itu. Makanya kita selalu mempertahankannya, menggunakannya. Naudzubillah min dzalik. Dan terjadi sudah dibuka, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan itu sebagai sebuah undang-undang kehidupan, bahwa selama perisai itu tidak mau kita lepas, tidak mau kita buka, tidak mau kita tanggalkan, maka selama itu juga hidup kita akan menderita. Naudzubillah min dzalik, apalagi nanti di akhirat. Itu yang pertama, karena banyak dosa-dosa yang tidak kita sadari. Kemudian yang kedua, terima kasih juga saya pribadi secara khusus ya Pak Ustadz Nas, nggak nyangka juga sentuhan yang Ustadz Nas berikan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menanggalkan atau membuka perisai ini dengan cara melakukan repetisi, ya, repetisi hal-hal yang positif, mengafirmasi hal yang positif, bahwa saya bangga karena saya adalah muslim yang berprestasi, saya bangga, saya adalah insan yang dilimpahkan kenikmatan, keberkahan, seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah.